Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertama-tama dan yang paling utama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam terutama yang paling besar. Sehingga kita bisa berdiri, bisa duduk di sini bersama-sama dalam rangka kajian malam Selasa, kajian rutin kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, kopi sudah tersedia. Sudah ya, baik. Yang sudah pegang Quran, karena malam hari ini kita kajiannya adalah tafsir, ya. Kita coba akan mengkaji beberapa ayat yang berkaitan dengan Bani Israel. Silahkan dibuka pertama mungkin Pak Imam ya, Pak Imam itu nanti bisa dibuka di Al-Baqarah ayat 35. Mungkin Pak Juhri nanti bisa dibuka di Al-Quran. Bentar, di surat Al-Isra ayat 104 Pak, Bapak aja. Nanti yang lain bisa dibuka, yang umum selain dua ini, itu bisa dibuka kajian kita malam hari ini terkhusus, yaitu di surat Al-Maidah ayat 20-26. Pak Imam tadi Al-Baqarah ayat 35. Kemudian Pak Zuhri Al-Isra, enggak ini ya, enggak pakai kacamata ya. Ganti aja siapa yang masih bagus, masih muda harusnya nih. Tapi nggak ada yang muda ya. Waduh. Boleh lah, boleh Pak Haji. Nanti bisa dibuka Pak Haji Al-Maidah ayat 20-26. Ayat Al-Maidah Quran surat kelima ayat 20. Kita mulai dari 20. Al-Isra ayat 104 Pak. Itu Quran ada artinya ya? Lebih memudahkan. Jadi untuk informasi bahwa kalau kita kajiannya tafsir, nanti itu berbeda dengan terjemahan biasa ya. Jadi bukan menerjemahkan biasa. Kalau tafsir itu nanti mengkaji secara mendalam. Sudah ada? Al-Isra ayat 104. 104. Al-Isra ayat 104. Sudah ya? Selain tadi dua tadi, selain yang Al-Baqarah dengan Al-Isra, Al-Maidah ayat 20 nanti dilihat sampai 26. Al-Maidah ayat 20 sampai 26. Sudah semua sudah ada? Itu nanti akan jadi bahasan kita. Sudah ya? Baik. 104. Mangga, potang, mangga. Sudah? Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini agak sedikit berbeda, karena hari ini kita pegang Quran, karena bahasannya adalah tafsir. Jadi tidak lengkap rasanya kalau tafsir tapi tidak pegang Quran gitu. Jadi makanya ini kita pegang. Tafsir yang kita pegang, tafsir yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah memang dari berbagai macam tafsir. Ada tafsir Jalalain, kemudian juga ada tafsir Ibnu Katsir. Tapi yang paling utama bahasan kita adalah mengenai pendapat dari Imam Asy'arawi. Ya, Imam Asy'arawi ini adalah salah satu mufasir juga pada abad ke-19. Lahir pada tahun 1911 dan wafat pada tahun 1998. Jadi di usia kurang lebih 87 tahun. Dan beliau ini berasal dari Mesir. Pernah sekolah di Al-Azhar ya. Jadi memang beliau adalah seorang imam al-alamah ya, yang banyak sekali ilmunya, pandai sekali dalam masalah agama.
Beliau memiliki beberapa kitab. Imam Asy'arawi ini terkenal ya di Mesir dan sampai juga ke Nusantara ya, diperkenalkan oleh banyak alumni-alumni Mesir yang memang mengkaji tentang karangan-karangan beliau. Ada 3 karangan yang barangkali saya sebutkan, dan salah satunya adalah namanya Tafsir Asy'arawi. Ya, ini berkaitan nanti salah satunya yang kita bahas adalah Bani Israel. Dan yang kedua adalah Al-Isra wal Al-Mi'raj. Ini terkait dengan kitab yang beliau tulis sekarang, itu terkait dengan Isra Mi'raj. Dan yang ketiga adalah Asraru Bismillahirrahmanirrahim, rahasia di balik bismillah. Jadi bismillah saja itu ternyata mengandung luar biasa, itu satu kitab belum beres itu. Beliau sudah wafat. Baik, itu ya. Jadi sedikit singkat tadi tentang Imam Asy'arawi, tafsir yang akan kita bahas pada malam hari ini terkait dengan terkhusus ekspansi Palestina ya, ekspansi Israel di Palestina. Baik, sebelum melangkah lebih jauh dan masuk ke itu, ke kajian kita, inti kajian kita, barangkali sedikit saya menjelaskan barangkali yang tidak tahu. Saya tidak membahas hal-hal yang bersifat umum. Sekali lagi, di kajian kita saya mencoba untuk tidak membahas yang sejarah Israel, kemudian sejarah Palestina, sejarah bangsa Yahudi, tidak. Itu sudah banyak bisa di searching di internet dan YouTube lah. Banyak orang yang sudah bahas, bahkan bejibun ya. Saya tidak membahas itu, dan saya tidak tertarik membahas itu. Yang tertarik adalah bagaimana nanti Al-Quran menyebut bahwa Israel itu sebenarnya nanti adalah bukan penghuni asli di Kanaan atau Palestina sekarang. Itu kajian yang akan kita bahas. Baik, pertama kita akan membahas dari sisi sejarah. Dulu kita tahu ada perang dunia sudah kedua dan menanti perang dunia ketiga. Ini berawal sebenarnya kisah ini dari perang dunia satu, di mana keruntuhan Turki Utsmani. Pernah dengar ya? Kekhalifahan terakhir umat muslim yang bertahan kurang lebih sekitar berapa ratus tahun? 600 tahun ya, 6 abad kurang lebih. Nah, Turki Utsmani ini ternyata, ini banyak yang kita barangkali tidak ketahui ya, atau tidak lazim dibahas di buku-buku sejarah, bahwa di perang dunia satu itu Turki Utsmani itu bersekutu dengan apa? Jerman, yang pada saat itu dipimpin oleh Adolf Hitler dengan partai Nazinya. Ini yang kita tidak ketahui nih. Ternyata pada saat perang dunia satu itu diadu domba antara Muslim nanti di Asia, kemudian diadu domba dengan Muslim yang ada di Eropa dan Afrika, yang termasuk nanti Tunisia, Mesir salah satunya. Nah, Turki ini kan sebenarnya secara geografis itu berada strategis sekali. Dia di ujung dari benua Asia, mau ke Eropa kan, Eropa Timur. Makanya posisinya strategis sekali. Pada saat itu Turki Utsmani itu menjadi kekhalifahan terakhir yang memimpin 2 benua. Itu benua Eropa dan benua Asia. Nah, kekuasaannya ini terlalu besar. Sehingga pada Perang Dunia I, Nazi ini melihat di kelompok di Perang Dunia I itu ada 2. Di PD1 kita sebut Perang Dunia I itu ada 2 kelompok besar. Yang pertama disebut dengan Entente, ya, ini kubu sentral, yaitu dipimpin oleh Jerman, Jepang, dan salah satunya ini yang luput dari sejarah. Itu ternyata beliau ditopang oleh Turki Utsmani, kekaisaran pada saat itu. Kenapa Turki Utsmani yang pada saat itu Muslim mayoritas, tapi kenapa mendukung Nazi? Ini pertanyaan besar. Kenapa mendukung Nazi? Ternyata pada saat itu Nazi itu membuat kamp-kamp militer pada saat itu yang di dalamnya itu adalah orang Muslim. Jadi dicitrakan bahwa seolah-olah Nazi ini adalah pendukung Muslim pada saat itu. Dan Turki Utsmani sudah goyah pada saat itu kekaisarannya karena terlalu luas wilayahnya dan banyak digerogoti sana sini, terutama sama Perancis, Inggris pada saat itu yang memang secara militer kuat. Itu ya. Nah, hasil perang ini yang menarik adalah pada saat itu yang memerintah Sultan Mahmud V ya. Sok, naon eta? Wah, ti Patori sih kan namanya, Patorinya. Nu kulub-kuluban kieu mah sigana ti Patori. Sudah kondusif lagi ya. Baik. Nah, hasil perang ini itu menghasilkan kesepakatan antar
salah satunya nih antara Inggris dengan Perancis. Inggris saat itu banyak jajahan, terutama adalah di wilayah Afrika dan Timur Tengah. Jadi Inggris ini dulu di Perang Dunia I itu punya banyak jajahan, wilayah jajahan. Dan salah satunya adalah Palestina, negara Arab. Nah, ini memang di sini mulai masalahnya ya. Pada saat Turki Utsmani berdiri kuat, tidak ada yang mampu, yang berani mengusik tanah Palestina sebagai salah satu bagian dari sejarah umat muslim yang memang ditempati oleh bangsa Palestina. Tidak ada yang mampu itu pada saat itu. Tapi pada saat Perang Dunia I pecah dan kalah Jerman pada saat itu kita ketahui bersama, maka berarti kekaisarannya juga runtuh, ikut-ikutan runtuh. Masalahnya ada dua. Satu, terlalu luas wilayahnya, yang kedua terlalu banyak digerogoti dari dalam, banyak perpecahan kayak pemberontakan gitu. Dan salah satunya adalah di bagian Hijaznya itu dikomandoi oleh Ibnu Saud. Yang kita kenal nanti King Abdul Aziz itu. Keturunannya nanti menjadi penguasa dari Mekah. Itu dulu dikomandoi memang oleh Arab Saudi gitu ya. Jadi luar biasa dulu perpecahan umat muslim. Nah, kurang lebih ada sekitar 70 juta jiwa itu pada saat itu yang meninggal. Dan yang menarik adalah pada saat Perang Dunia I pecah, kemudian Turki Utsmani runtuh, Inggris sama Prancis itu mereka bersepakat secara sepihak mengatakan bahwa nanti ini kaum Yahudi itu pada saat itu sudah banyak di setiap negara. Dan salah satunya yang paling banyak adalah di Eropa. Dan penguasa pada saat itu adalah kaum Yahudi. Mereka mengatakan kalau seandainya nanti Kekaisaran Ottoman itu kalah, maka Palestina itu akan kita jadikan, disebutnya itu daerah putih ya, kurang lebih daerah putih. Daerah putih itu artinya daerah yang nanti karena ditaklukkannya Turki Utsmani, maka boleh siapa saja yang ambil. Dan kebetulan pada saat itu Inggris, di bawah jajahan Inggris. Maka Inggris waktu itu memandatorikan yang disebut nanti adalah deklarasi Balfour. Ini Perdana Menteri Inggris yang pada saat itu mempersilahkan kaum Yahudi atau bangsa Yahudi menduduki tanah Palestina. Ini mulai masalahnya di sini. Jadi memang secara historis Inggrislah yang memerintahkan bangsa Yahudi dimanapun di seluruh negara di seluruh dunia untuk kembali ke Israel, yang kemudian mendirikan negara Israel di tanah Palestina, atau yang disebut nanti di dalam sejarah literatur Islam adalah Kan'an. Itu yang nanti akan kita bahas ya. Di situ mulanya gitu. Di situ mulanya. Nah, karena pada saat itu bangsa Palestina sudah menjadi bangsa jajahan, maka bangsa Palestina tidak memiliki kekuatan lebih untuk melawan. Sehingga satu-satunya cara adalah ya berdiam diri, sudah tidak bisa. Kalaupun melawan itu sifatnya parsial. Jadi antara satu kelompok dengan kelompok lain. Maka hari ini kita tahu ada Hamas, ada PLO dan segala macam. Itu mereka banyak pejuang-pejuangnya memang secara terpencar. Kita juga dulu pernah ngalamin itu kan. Di Jawa ada pergerakan apa, di Sumatera ada pergerakan apa. Satu waktu perjuangan itu disatukan kemudian jadi merdeka. Nah, mereka saat ini seperti bangsa Indonesia zaman dulu parsial. Ini pejuangnya ini, di bagian utara ini, di bagian selatan ini. Kelompok-kelompoknya. Dan antar kelompok itu juga saling bertikai. Gitu. Karena berbeda pandangan atau ideologi. Nah itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Mungkin barangkali kita pernah mendengar nih. Bukankah tanah Palestina itu dijanjikan untuk bangsa Yahudi? Gitu kan ya? Pernah dengar nggak? Pernah, barusan. Bangsa Yahudi berasumsi bahwa tanah Palestina yang mereka tempati saat ini bukan untuk bangsa Palestina, bukan untuk bangsa Arab, tapi untuk bangsa Bani Israel. Itu yang mereka fahami di kitab sucinya, dan mereka mengatasnamakan kitab suci kita juga untuk melegitimasi pengakuan mereka, klaim mereka. Dan itu yang termaktub di Quran surat Al-Maidah ayat 20 sampai 26 yang akan kita bahas. Nah, silahkan dibuka tuh ya.
Kita mulai dari tafsir ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah di ayat pertama, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Ada? Ada. Baik. Apa artinya itu? Menjadikanmu terhormat ya, seperti raja. Baik. Coba perhatikan kata waja'alakum muluka, ini yang akan kita bahas ya. Waja'alakum muluka. Di situ muluka. Ya. Di ayat 20 ini itu ada 6 perkara menurut tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Jalalain, ini saya campur ya, karena satu pendapat ternyata melengkapi pendapat lain. Di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kenikmatan yang Bani Israel terima saat itu, ya, satu adalah diutusnya nabi-nabi pada saat kelalaian atau perpindahan generasi. Jadi kita tahu Bani Israel itu banyak nabinya, berbeda dengan bangsa Arab. Jadi kalau kita lihat, Bani Israel itu bersumber dari Yakub. Ini nanti Yakub ini adalah ke atasnya itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim itu punya 2 anak. Nabi Ishak dengan Nabi Ismail alaihissalam. Coba saya runut dari atas ya. Nabi Ibrahim punya 2 anak. Yang kita tahu ada Ishak dan Ismail. Ini kurang bagus nih, nggak kelihatan. Oh ini. Dari Ishak ini nanti akan diturunkan menjadi Bani Israel. Dari Nabi Ismail ini menjadi Bani Hashim. Ya. Ishak itu nanti ada Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Betul kan? Dan seterusnya nanti ke bawah ada beberapa generasi, kemudian nanti ada Nabi Daud. Ada Nabi Sulaiman, sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa. Tuh. Ini yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Salah satu nikmat terbesar Bani Israel adalah diturunkannya banyak nabi di setiap generasi. Hampir nyambung itu, Pak. Berbeda dengan diutusnya di bangsa Arab itu 30 generasi ke bawah. Sampai ke Nabi Muhammad itu 30 generasi. Terlalu jauh gitu. Maka kata Allah, bayangkan setiap generasi aku utus. Ini bisa kita pahami. Ini memang bangsa Israel itu secara karakternya memang sulit diatur dan keras kepala. Allah sendiri yang memang mengatakan itu. Itu ya, bedegong. Bedegong. Gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kata Allah, salah satu kenikmatan bangsa Israel adalah terbebasnya dari Raja Fir'aun. Jadi kalau kita terbebas dari pemimpin yang zalim, itu nikmat besar. Karena pada saat berada pada pemimpin yang zalim, maka hampir sistemnya itu akan zalim. Kita tidak bisa mengelakkan dengan sistem yang dibuat, karena itu kebijakan untuk massal gitu. Makanya pada saat pemimpinnya itu pemimpin yang jujur, yang adil, itu nikmat terbesar pada negeri itu, gitu. Maka Allah katakan di sini, di tafsirnya adalah nikmat yang
diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel adalah salah satunya terbebas dari Fir'aun. Dan ini dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihi salam di sini. Kemudian berikutnya adalah nikmat lain yang Allah anugerahkan kepada bangsa Israel adalah bangsa Israel itu tidak pernah kepanasan. Selalu ada awan yang mengikuti mereka. Jadi tidak pernah kepanasan. Luar biasa gitu. Moal hareudang. Moal hareudang itu jika orang kemana-mana panas. Spesial memang Bani Israel ini gitu. Dan menurut nanti ada di tafsir, salah satunya yang saya ambil juga tafsir Munir yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Dijelaskan bangsa Israel itu mereka punya cahaya malam hari yang bukan bolham, Pak. Tidak ada listrik. Tapi Bani Israel diberikan kelebihan oleh Allah itu ada cahaya, batang cahaya untuk menerangi aktivitas mereka di malam hari. Nggak kebayang itu cahayanya seperti apa, tapi memang ditafsir begitu. Jadi ada tiang cahaya di langit dan itu menerangi mereka selama 40 tahun. Luar biasa. Tidak pernah ditemukan di umat yang lain. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah Bani Israel itu tidak diberikan apa kotornya pakaian. Ini pernah saya bahas tentang fikih. Kalau di umat Nabi Muhammad SAW, kalau pakaian kita atau kulit kita terkena najis hanya cukup dibasuh dengan air, selesai. Gitu ya. Tapi umat sebelum Nabi Muhammad, kalau ada kecipratan najis, maka itu harus digunting. Kalau terkena tangan, ya tangannya harus dipotong. Jadi saking tidak bolehnya terkena najis. Dan pada saat itu, satu kaum yang Allah jamin pada saat itu tidak kotor, tidak najis adalah Bani Israel. Dan ini dituangkan di tafsir. Luar biasa memang. Kemudian berikutnya adalah manna dan salwa. Apa manna dan salwa ini? Ini dituangkan di ada di Al-Quran banyak ya terkait manna wasalwa ini. Jadi manna itu adalah seperti kata di tafsir itu seperti lilin. Kalau dicicip itu rasanya manis seperti madu dan itu turun dari langit untuk bangsa Israel. Gitu. Itu disebut dengan manna wasalwa. Nah, kenapa ini ada? Karena ini adalah permintaan dari bangsa Israel sendiri. Pengen makan, pengen minum. Karena pada saat itu mereka kan di tengah perjalanan musafir, kan kita tahu. Nabi Musa setelah terbebas dari Fir'aun, mereka menuju tanah yang dijanjikan Allah. Dan berarti ini sedang ada di perjalanan. Bayangkan di perjalanan itu tidak sempat melihat, tidak sempat membawa yang namanya perbekalan. Sudah kita ketahui bersama, mereka lewat dari laut itu. Ya tidak mungkin lah barang bawa gitu, nggak mungkin, ribet. Berarti di tengah perjalanan mereka kelaparan kan ya. Nah, Nabi Musa meminta kepada Allah untuk diberikan kenikmatan berupa makan dan minum yang mengenyangkan. Dan ini protein tinggi. Diinformasikan seperti itu di tafsir. Nah, manna ini sejenis madu. Dan adanya itu pada saat fajar sampai dengan terbit matahari. Adanya di waktu-waktu itu. Dan mereka setiap satu orang itu diberikan 2,7 kilogram. 2,7 kilogram itu banyak. Karena satu cicip saja itu sudah mengenyangkan. Tapi luar biasanya nanti yang kita bahas adalah bangsa Israel mengatakan saya kurang. Padahal sudah diberi 2,7 kilogram per orang. Dan itu bisa habis sekian bulan. Tapi mereka mengatakan saya kurang. Itu kurang ajarnya memang. Sudah minta masih terus gitu. Kurang ajar gitu. Kemudian yang kedua adalah kalau tadi sumber protein yang nabatinya dari tumbuhannya, mereka meminta dagingnya untuk protein. Maka Allah menurunkan namanya salwa. Salwa itu kalau di kita nih, gampangnya itu sejenis burung puyuh. Sejenis burung puyuh, dia tidak bisa terbang. Nggak bisa hidup, dia yang banyak petir, kemudian dingin, nggak bisa. Makanya pada saat itu cocok, namanya salwa. Banyak pada saat itu. Nah,
Salwa ini itu ada di hari Senin sampai dengan Jumat. Allah atur begitu. Senin sampai Jumat. Berarti Sabtu sama Minggu itu nggak ada. Dan sebanyak apa? Itu kilometeran. Burung itu tuh luar biasa banyak gitu. Dan itu disediakan untuk bangsa Israel. Karena memintanya kepada Allah, Nabi Musa alaihi salam. Dikasih juga itu. Tapi apa? Yang mereka lakukan adalah, kata Nabi Musa, wahai kaumku, kalian boleh memakan salwa ini di Senin sampai dengan Jumat. Berarti ada 2 hari kan yang kamu nggak makan. Dan ini nggak boleh nyisa gitu. Sehari makan, sehari habis. Nggak boleh nyisa. Kalau besok mau makan, yang ngambil lagi gitu. Itu sudah terhampar, tinggal makan gitu. Bahkan ada di tafsir yang lain mengatakan itu sudah terpanggang, tinggal makan. Memang dari Allah sudah luar biasa kenikmatan diberikan. Nah kemudian berarti ada 2 hari ini, Sabtu sama Minggu, yang itu nggak ada makanan karena nggak boleh makan. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kalau nanti di Sabtu Minggu kamu boleh mengambil untuk 2 hari di hari Jumatnya. Begitu, karena nggak boleh kan, Sabtu Minggu kan nggak ada nih, burung itu nggak ada. Maka boleh mengambil di Jumatnya. Tapi apa yang mereka lakukan? Dari hari Senin mereka sudah ngambil. Kurang ajar memang. Paling banyak membantah ke nabinya ini. Bani Israel. Bahkan sampai membunuh nantinya kan. Itu ya. Jadi memang karakternya sudah begitu. Jadi ada 6 kurang lebih tadi yang saya bahas terkait kenikmatan. Tadi ni'matallahi alaikum. Di kalimat itu ni'matallahi alaikum ada 6 kenikmatan yang Allah kasih dan tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya dan sesudahnya. Tidak pernah. Tapi nanti bagaimana mereka kurang ajarnya kepada Allah. Berikutnya. Di situ ada waja'alakum muluka. Dan dijadikanlah kalian mulukan itu seperti raja. Seperti raja. Mulukan itu adalah raja. Maknanya di sini adalah mulukan itu, jadi kalau mereka beriman kepada Allah, maka semua kenikmatan yang tadi saya sebutkan itu akan mereka dapatkan bertahan lama gitu. Akan mereka dapatkannya tuh lama. Dan bahkan mereka akan menjadi penguasa di muka bumi. Dan ini yang menjadi saat ini bagaimana kaum Yahudi itu menguasai dunia. Bank dunia itu dikuasai oleh siapa, Pak? Saya orang IT kebetulan, dan yang kami biasanya kalau di kuliahan itu yang dijadikan bahasan adalah seperti Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, kemudian Bill Gates, itu semua berdarah Yahudi, Pak. Jadi semua orang-orang kaya saat ini itu yang menguasai dunia itu adalah orang-orang Yahudi. Dan itu luar biasa memang. Ini yang Allah katakan, Allah tidak mungkin bohong. Allah tidak mungkin tidak benar, pasti benarnya. Dan dan Allah mengatakan, wa ja'alakum muluka, dan aku jadikan kalian itu adalah raja di bumi. Semua ekonomi kita dikuasai oleh mereka saat ini. Dan itu fakta. Fakta ya. Kemudian wa atakum malam yu'ti. Di situ ada tuh di terusannya wa atakum malam yu'ti ahadan minal alamin. Jadi Allah mempertegas setelah wa ja'alakum muluka adalah wa atakum malam yu'ti ahadan minal alamin. Sebelumnya tidak pernah aku memberikan kenikmatan sebesar ini, sebanyak ini kepada kaum yang lain sebelum dan sesudahnya. Tidak pernah. Begitu, ini luar biasa. Allah memberikan keistimewaan kepada Bani Israel untuk menjadi pemimpin dunia. Karena memang memiliki kecerdasan. Nabi sendiri memang mengatakan bahwa bangsa Israel itu, kaum Yahudi itu adalah bangsa yang memiliki kecerdasan luar biasa. Gitu ya. Nah, ini saya ambil dari kitab Tafsir Nawawi bernama Tafsir Munir. Dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa tempat diturunkannya mana dan salwa itu adalah di Padang Tih namanya. Di Padang Tih. Di Padang Tih itu antara Mesir dengan Palestina. Itu kurang lebih 1 farsah, mereka mufasir bilang
bahwa kurang lebih 45 km persegi si area itu yang dipenuhi dengan tadi mana dan salwa itu. Nggak kebayang ya dulu bagaimana gurun gitu kan. Tapi ada pepohonan yang luar biasa. Berarti kan luar biasa ini kaum ini. Beda tersendiri gitu. Ini bisa dilihat di Al-Baqarah ya. Di Al-Baqarah itu ayat 55 sampai 57 itu menjelaskan. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ini luar biasanya kurang ajarnya kurang ajarnya kaum Nabi Musa atau Bani Israel. Tadi kita sudah bahas ada 6 kenikmatan yang Allah kasih kepada Bani Israel. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mengatakan, wa idz qultum ya Musa, wahai Musa, la nu'mina laka hatta narallah. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Sudah kurang apa kenikmatan coba? Minta kepada Nabi Musa tadi diberikan makanan. Sudah Allah kabulkan itu. Tapi mereka sampai tidak percaya. Ini mah ya udah gitu, makanan ya biasa aja gitu bagi mereka. Padahal itu langsung turun dari langit. Kemudian mereka mengatakan, la nu'mina laka hatta narallah. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah langsung. Yang kamu bilang Allah harus disembah, Allah Maha Besar. Mana gitu, mana? Kami mau lihat langsung dengan kepala mata kami sendiri. Maka kemudian Bani Israel ini diceritakan di tafsirnya adalah dimatikan oleh Allah dengan petir. Jadi pada saat itu Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk dimatikan sajalah kaumnya. Makanya bedanya Nabi kita, Nabi Muhammad dengan Nabi terdahulu. Kalau Nabi terdahulu udah jengkel gitu, udah mintanya azab. Main sikat aja gitu. Kalau Nabi kita mah cerita di Taif itu kan jangan gitu kan. Barangkali anak cucunya nanti akan menyembah Allah. Nabi Musa enggak. Begitu mendengar begitu, wah udah dikasih banyak nikmat masih mau lihat Allah gitu. Dan itu pun Allah meminta kan, yang kita tahu bersama, Allah akhirnya mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam dan pada akhirnya tidak sanggup juga kan, keburu pingsan. Itu. Nah, di ayat 56-nya di Al-Baqarah itu summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Bangsa Israel itu yang tadi meminta langsung melihat Allah itu, kemudian Allah mematikan mereka dengan petir. Mati semua tuh umat ini. Dan kemudian untuk memperlihatkan keagungan Allah, Bani Israel ini dihidupkan kembali. Ini di ayat 56 di surat Al-Baqarah. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Apa tujuan Allah menghidupkan lagi? Agar mereka semua bersyukur. Nikmat tadi yang begitu banyak itu masih tidak mempan untuk mengimankan mereka. Sampai akhirnya Allah mematikan mereka, kemudian menghidupkan kembali. Dalam sejarah ini saja Pak yang tercatat, orang dimatikan kemudian dihidupkan kembali. Tujuan Allah adalah supaya mereka bersyukur. Nah pertanyaan sekarang, begitu mereka dihidupkan kembali, iman nggak? Kurang ajar emang. Badegong. Di ayat berikutnya 57 Allah menjelaskan, ini rentetan. Di ayat 57 Allah menjelaskan, wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzala 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ternyata setelah dihidupkan kembali apa yang mereka lakukan? Masih tidak bersyukur. Dan bahkan mereka termasuk orang-orang yang zalim. Itu kurang apa coba? Nabinya diturunkan setiap generasi Pak. Kenikmatan yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelum dan sesudahnya masih tetap tidak beriman. Begitulah karakter kaum Yahudi saat ini. Keras kepala. Gitu. Berikutnya di ayat 21 bisa dilihat. Ini yang bahasan kita juga yang tidak kalah pentingnya adalah ya qaumi dakhulul ardal muqaddasah. Ya qaumi, wahai kaumku. Kata Nabi Musa ini, masuklah ke dalam Baitul Maqdis. Udkhulu arda al muqaddasata. Masuklah ke dalam tanah suci yang disebut dengan Baitul Maqdis yang Allah telah tentukan bagimu dan janganlah berbalik ke belakang. Ini mulai permasalahannya tuh di sini.
Nabi Musa pada saat bersama kaumnya ini sudah di depan mata, itu sudah ada di tanah yang dijanjikan oleh Allah. Kata Nabi Musa, wahai kaumku, ini di depan kita nih sudah terlihat tanah yang dijanjikan Allah. Kalau kita masuk ke dalamnya, maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang berserah diri atau muslim. Di sini ada kata yang mau kita bahas adalah ar-ardul muqaddasata. Al-ardu itu dalam bahasa Arab bumi atau tanah. Bumi atau tanah. Al-muqaddasah itu suci. Jadi al-ardul muqaddasata adalah tanah yang suci. Karena memang di dalam Al-Qur'an ada tanah-tanah yang memang disucikan oleh Allah, seperti tanah haram di Mekah. Kemudian juga tanah di Palestina ini, Baitul Maqdis, ini juga disucikan oleh Allah karena juga pernah menjadi kiblatnya kaum muslimin. Ya. Nah ini yang mau kita bahas adalah di situ ada al-ardu. Ini yang menjadi persoalan bangsa Palestina saat ini mengklaim bahwa Baitul Maqdis itu adalah tanahnya mereka. Ini yang jadi persoalan. Apa kata Al-Quran? Ternyata kata Al-Quran, al-ardu di situ itu menunjukkan tempat yang tidak spesifik. Tidak spesifik ditujukan kepada bangsa Israel. Apa buktinya? Bisa dilihat tadi, ada siapa yang buka surat Al-Baqarah ayat 35? Pak Imam? Pak Imam ada ya? Atau Pak Edi? Pak Edi kan Al-Isra ya? Pak Imam ya? Di ayat ke-35 Allah menjelaskan bahasanya gimana? Qala ya Adamuskun. Gitu ya? Bahasa Arabnya gimana? Qala ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah ya? Nah, itu. Oke, stop sampai situ. Uskun di situ artinya adalah tinggallah. Pada saat Allah memerintahkan tinggal, itu akan didahului, dan ini di setiap kaidah di ayat Al-Quran itu menjelaskan kalau uskun itu harus diikuti dengan tempat yang spesifik. Seperti tadi, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah di sini dengan istrimu di surga. Jannah itu di surga. Jelas kan? Uskun dengan surga, jannah. Tapi perhatikan di surat Al-Isra ayat 104. Ini menjelaskan tentang Bani Israel yang uskunnya itu tidak dijelaskan spesifik. Tapi menggunakan kata al-ardo, tanah. Apa artinya? Umum. Di surat Al-Isra ayat 104 dijelaskan wa qulna mim ba'dihi. Begitu ya Pak Haji ya? Mim ba'dihi li Bani Israel. Kemudian uskunul ardo. Nah ini uskunul ardo. Ini di Al-Isra ayat 104. Ya. Allah memerintahkan kepada Bani Israel itu adalah untuk tinggal di satu tempat, tapi di mana? Al-ardo, Pak. Di bumi. Jadi tidak ada wilayah spesifik yang Allah perintahkan kepada Bani Israel untuk mendiami satu tempat. Dan kita tahu faktanya saat ini, Yahudi itu sebenarnya adalah sebuah etnis yang berada di seluruh dunia. Itu sudah dinyatakan oleh Allah di surat Al-Isra ayat 104. Uskunu al-ardo. Tinggallah di bumi. Bumi itu harusnya kalau misalkan nih, uskunu misalkan Baitul Maqdis. Atau tadi seperti tadi adalah muqaddasah. Al-ardu muqaddasah. Tapi di sini tidak. Disebutkannya uskunu al-ardo. Tinggallah kalian di bumi. Maka ini menjadi landasan. Di tafsir ini menjelaskan al-muqaddasah tadi tidak untuk Bani Israel. Begitu. Jadi Bani Israel yang dimaksud mereka mengklaim tanah Palestina milik mereka, ternyata bukan. Begitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apakah tanah Palestina itu memang ditetapkan oleh Allah untuk Bani Israel atau bukan? Karena pada saat itu tadi dijelaskan bahwa ketika sudah ada di depan mata nih, si tanah Palestina ini, orang-orang si kaumnya Nabi Musa diminta untuk masuk tapi tidak masuk. Begitu kan ya?
Kan kalau kita bayangkan ini bicara tentang iradat gitu, bicara tentang kudratnya Allah. Kenapa Allah tidak memasukkan mereka saja gitu? Kenapa Allah membiarkan Bani Israel ini membangkang? Kenapa gitu? Pilihan. Baik. Buat amalan itu itu katanya ini Ustaz Abu Somad ya. Di tafsir ini dijelaskan Pak. Di tafsir Imam Asy'arawi ini dijelaskan. Ada yang disebut dengan iradah tasrifiyah, tasriyah. Saya tulis saja ya. Iradah itu ketentuan Allah ya Pak. Ada tasriyah, kemudian ada kauniyah. Enggak ada kauniyah. Nah ini Pak. Iradah tasriyah dengan iradah kauniyah. Iradah tasriyah itu adalah perintah Allah yang diberikan kepada manusia untuk memilih. Kamu boleh melakukan atau tidak. Karena manusia ini memang salah satu kelebihannya adalah diberikan kebebasan untuk memilih. Kalian mau bertakwa, mau beriman, atau mau menjadi kafir, itu urusan kalian. Padahal Allah bisa menjadikan kalian satu umat kan? Begitu kan? Allah bisa sangat mudah kun fayakun menjadikan semua satu umat menyembah Allah semua, seperti halnya malaikat tidak ada yang mengingkari Allah, tidak ada yang mungkar kepada Allah, semuanya beribadah. Allah mampu untuk melakukan itu. Tapi terhadap manusia tidak. Manusia silahkan, kalian mau beriman silahkan, mau sholat silahkan, mau mabok silahkan. Ini bukan berarti Allah membiarkan kebatilan itu ada, enggak. Karena memang di sini ada kaidah di tafsir Asy'arawi ini adalah iradah itu terbagi dua. Iradah tasriyah, kemudian iradah kauniyah. Tasriyah itu Allah menetapkan, tapi manusia yang melakukan pilihan. Silahkan. Tapi kalau kauniyah nggak bisa, kamu harus mati hari ini ya mati hari ini. Itu kauniyah, ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Begitu. Nah, di kasusnya Bani Israel itu, ini yang disebut dengan iradah tasriyah. Karena Bani Israel itu diminta untuk memilih. Kata Nabi Musa, silahkan masuk kepada tanah yang dijanjikan. Kalau kamu masuk ke sini, maka kamu termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Tapi kalau kamu menolak, tanggung sendiri akibatnya. Mereka memilih apa? Memilih tidak masuk. Dan hanya 2 orang, Pak. Hanya 2 orang saja nanti yang saya bahas, yang mereka mau menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam dan masuk kepada negeri Palestina yang dijanjikan. Luar biasa. Kurang ajar banget gitu. Sudah di depan mata, sudah semua Allah tunjukkan kenikmatan, bahkan mukjizat, tetap saja itu dilupakan dan masih ingkar. Begitu. Nah, kemudian berikutnya di 22-nya. Di 22-nya itu qala ya Musa inna fiha qauman jabbarin, katanya begitu. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhiluna. Tuh. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang yang sangat kuat dan kejam. Jadi kata Bani Israel nih, kurang ajar ya. Nabinya sendiri itu dipermainkan. Nggak usah kesana lah, itu semua banyak setannya. Gitu. Apanya? Pokoknya ditakut-takuti Nabi Musa supaya nggak masuk gitu. Luar biasa, ya, Nabi dipermainkan. Ada nanti di ayat berikutnya yang lebih kurang ajar, Pak. Dan ini tidak pernah terjadi. Kenikmatan yang belum pernah diberikan dan kekurang ajaran yang belum pernah dialami oleh umat yang lain. Ada nanti di ayat berikutnya. Jadi di sini mereka tuh yang si orang yang melanggar ini atau yang menentang Nabi Musa ini mengatakan di sana mah ada orang kuat. Namanya kaum Amalikah. Di tafsir dijelaskan, yang kuat ini disebut kaum Amalikah. Dan perawakannya, kata si mereka nih, perawakannya itu 3.000 hasta. Padahal dijelaskan di ilmu hadis bahwa Nabi Adam sendiri orang yang paling tinggi cuma 60 hasta, mungkin sekitar 40 meteran. 40 meter, satower berarti lah, kurang lebih. Kami ningali Nabi Adam, hoyong ningali gitu jangkung nate siga kumaha, tower.
Eta bapak orang itu segede gitu. Tapi kaum Bani Israel ini mengatakan 3.000, kan kebayang Pak berapa kali lipat itu. Mengada-ngada memang supaya Nabi Musa ini ikut mereka kembali gitu. Luar biasa, nakut-nakutin Nabi gitu, padahal Nabi yang dapat wahyu. Begitu ya. Jadi benar-benar ini karangan mereka saja. Berikutnya di ayat di 23. Perhatikan. Ini yang penting. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna. Rajulani itu dua laki-laki, rajulun, rajulani, rajuluna. Rajulan ini berarti dua laki-laki. Bayangkan Pak ya, dari sekian banyak orang yang ikut, cuman 2 orang yang mengikuti Nabi Musa selain Nabi Harun. Nabi Harun sudah jelas ikutnya Nabi Musa alaihissalam karena saudara kan Nabi juga. 2 orang lain yang mengikuti beliau hanya 2 nih, rajulani. Kalau di sini tidak dijelaskan 2 orang laki-laki siapa kan kalau di terjemahan. Nah, ini bedanya dengan tafsir. Di tafsir itu dijelaskan 2 orang ini namanya Yusha ibnu Nun, kemudian Khalib ibnu Yuqna. Khalib ibnu Yuqna. 2 ini adalah pengikut Nabi Nabi Musa alaihissalam. Dan dikatakan 2 orang ini juga menjadi nabi pada akhirnya. Ini pernah saya jelaskan ya, nabi itu adalah orang yang mendapatkan ajaran syariat tapi tidak untuk kaum, hanya untuk dia sendiri. Nah ini salah satunya adalah 2 orang ini, salah satunya ini adalah menjadi nabi pada akhirnya, gitu. Tadi namanya adalah Yusha ibnu Nun dan Khalib ibnu Yuqna, gitu ya. Nah ini 2 orang ini mengatakan, masuklah pintu gerbang negeri itu untuk menyerang mereka, penduduk Baitul Maqdis, karena pada saat itu Baitul Maqdis itu dikuasai oleh orang-orang penyembah berhala. Sepeninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian ke bawahnya itu orang-orang Bani Israel yang berada di Palestina. Orang-orang yang ada di Palestina saat itu disebut dengan negeri Kan'an ya. Negeri Kan'an di tafsir itu menyembah berhala dan diisi oleh pemerintah yang zalim. Maka seperti perjuangan melawan Fir'aun kan luar biasa perjuangannya di Mesir. Kalau kata Nabi Musa kurang lebih kalau kita mah, lah ini mah lebih kecil gitu. Kalau Fir'aun mah lebih zolim. Kalau ini kezolimannya masih level standar lah gitu. Sehingga Nabi Musa bermaksud untuk memerangi mereka, kemudian mendirikan negara ya yang Allah janjikan, dan negaranya ini adalah negara Muslim. Gitu. Niatnya begitu. Maka di sini kalimatnya, masukilah pintu gerbang negeri itu. Artinya memang menyerang. Jika kamu memasukinya, kamu pasti akan menang. Bayangkan ya, siapa yang ngomong ini? 2 nabi. Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah langsung, dari Jibril alaihissalam. Berarti berita yang disampaikan sudah pasti benar atau bohong? Pasti benarnya. Seharusnya kaumnya ini sudah tahu karena dari awal mereka nabi. Tapi apa yang mereka lakukan? Bimbang Pak. Kurang ajarnya, bimbang mereka. Itu sudah di tengah kemenangan gitu. Tinggal masuk, Allah janjikan menang. Tapi mereka nggak lakukan. Dan jawabannya adalah luar biasa kurang ajarnya ayat berikutnya Pak. Di ayat 24. Mereka mengatakan, qala ya Musa innalan nadkhulana abada madamu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Ini kurang ajarnya Pak. Mereka bilang, "Udahlah, kami di sini aja. Kalau mungkin bahasa betulnya lu aja dah yang ke sana gitu. Lu aja yang perang gitu kan. Kami nunggu di sini. Kalau menang nanti kabarin dah gitu." Kurang ajar ya. Kalimatnya fadhhab anta wa rabbuka. Udah perang aja kamu sama Tuhanmu. Itu kalimatnya begitu, Pak. Kanabi eta teh, Pak. Sanes ka ustad-ustad acan kanabi eta teh. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Inna hahuna qaidun. Udah kami di sini aja. Kamu aja yang perang ke sana. Berdua sama Tuhanmu. Kurang ajar banget, Pak. Karakter Bani Israel, Pak. Kenabinya begitu. Inna hahuna qaidun. Udah kami di sini aja gitu. Luar biasa ya. Di ayat ke-25 berikutnya, Pak. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqun. Nih, tadi yang saya bilang ya,
Nabi terdahulu itu kalau udah sakit hatinya apa yang mereka minta? Azab. Azab. Nabi Musa langsung angkat tangan berdoa, ya Allah udahlah pisahin aja sama tuh kaum. Pisahin aja dah, repot gitu. Ngerepotin, udah dikasih banyak, dikasih mujizat segala macam, tetap aja. Udah mau menang nih, tinggal selangkah lagi menang, tetap aja mengingkari. Mau bagaimana lagi coba Nabi Musa? Itu makanya Nabi Musa ini salah satu nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran itu paling kesal gitu ke umatnya. Paling kesal memang. Karena mereka saking membangkangnya begitu. Dikatakan, ya Tuhanku, aku tidak mempunyai kekuasaan apapun. Udah nyerah nih Pak, bahasnya udah nyerah nih. Nabi Musa nyerah nih. Udah, aku udah nggak punya kekuatan gitu. Saya sudah tidak punya kekuatan ya Rob. Kekuatan hanya ada padamu, kecuali atas diriku dan saudaraku. Jadi meminta untuk dirinya dan saudaranya itu diselamatkan. Oleh sebab itu, bainana fafruk, maka pisahkan bainana wa baina, di antara kami al-qaumi dengan kaum fasikun yang fasik itu. Udah minta dipisahin, Pak. Apa yang terjadi setelahnya? Ayat 26 berikutnya. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Kemudian Allah berfirman, baik kalau gitu, kata Allah, baik kalau gitu. Negeri itu, kata Allah nih, negeri itu terlarang untuk mereka. Mereka itu siapa nih? Bani Israel. Catat itu Pak. Di ayat 26 surat Al-Maidah, Allah mengharamkan bagi Bani Israel untuk mengambil tanah sejengkal pun atau sedikit pun tidak boleh diambil oleh kaum Bani Israel. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Kata para mufasir di situ, seharusnya ini yang berpendapat seharusnya pada saat qala fa innahu muharramatun alaihim dibaca selesai sampai situ, Pak. Kalau yang sekarang itu berakhirnya itu di fil ardi, wakofnya di al ardi. Padahal kata mufasir seharusnya di qala fa innaha muharramatun alaihim. Karena di situ menjelaskan subjeknya. Subjeknya adalah mereka kaum yang tadi ingkar kepada Allah dari golongan Bani Israel. Itu di ayat 26 Al-Maidah, qala fa innaha muharramatun alaihim. Diharamkan atas mereka tanah sejengkal pun dari tanah Kan'an atau Palestina. Maka kemudian Allah mengatakan, arba'ina sanatan, kami akan memberikan azab kepada mereka selama 40 tahun. Di padang Ti'ih. Jadi mereka berputar-putar saja nggak bisa masuk ke Palestina pada saat itu. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikun, kata Allah, udah jangan bersedih. Pokoknya umat ini biarkan keluar dari tanah Kan'an atau Palestina dan mereka tidak akan pernah mendapatkan negeri. Maka tadi sesuai dengan fil ardi tadi. Mereka selamanya akan menjadi pengembara. Selamanya Pak, bisa dilihat di sejarah. Sampai dengan tahun 1917 yang dideklarasikan sama tadi si Balfour itu, bangsa Yahudi tidak punya negara. Tidak punya negara. Sampai tahun 1970 oleh Inggris tadi yang saya sebutkan di awal. Karena dari Allah sendiri mengatakan muharramatun alaihim, haram bagi kalian memiliki tanah sebuah bangsa gitu, menjadi satu negara. Berarti kalau sekarang mereka mengklaim itu secara historis tidak tepat. Tidak sah. Karena itu memang sahnya adalah oleh bangsa Kan'an yang sekarang diduduki oleh bangsa Palestina. Begitu. Ya. Nah itu, jadi begitu ya. Jadi memang Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat di sejarah dari Bani Israel ini, kaum Nabi Muhammad SAW sangat-sangat beruntung memiliki Nabi yang tidak marahan, yang tidak gampang putus asa gitu. Alhamdulillah kita satu kenikmatan besar. Kalau dulu ya, sedikit saja udah hajar aja, sikat aja begitu. Alhamdulillah kita mah ya. Masuk kepada bahasan terakhir adalah di flyer itu disebutkan Pak ya, apakah pada saat Palestina merdeka itu adalah tanda kiamat? Perlu diketahui tanda kiamat itu kurang lebih ada 200 alamat, terbagi ke dalam tanda besar dan tanda kecil. Apa kata Nabi? Kata Nabi di dalam hadis, "U'udud sitan baina yadai sa'ati
mautin. Jadi salah satu ciri atau salah satu tanda dari kiamat itu salah satunya adalah mauti, kematianku. Jadi kata Nabi, kalau aku sudah mati, meninggal, maka salah satu pertanda hari kiamat datang. Itu satu. Dan yang kedua Nabi mengatakan fadzakara minha fathu Baitul Maqdisi. Jadi kemenangan perang terhadap Baitul Maqdis. Cuman pertanyaannya, perang yang mana yang dimaksud? Kalau kita kembalikan kepada ayat Al-Quran bahwa tidak ada yang mengetahui tentang kiamat selain Allah. Banyak dijelaskan di dalam Al-Quran seperti di surat An-Nazi'at, yas'alunaka 'anis sa'ati, yas'alunaka 'anis sa'ati, ya. Mereka berkata tentang hari kiamat, maka sesungguhnya tidak ada yang tahu kecuali Allah saja, ya. Jadi sekali lagi bahwa tanda kiamat kemenangan Palestina atas Israel itu benar, tapi entah kemenangan yang mana, hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Sehingga kita bisa pahami kalau ada yang mengatakan seperti itu, kita sebut saja wallahu alam. Kiamat adalah urusan Allah. Kalaupun memang itu ditandakan, itu menjadi ciri, memang itu cirinya. Salah satu saja dari 200 ciri. Begitu. Wallahu alam, barangkali ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Terima kasih Ustaz Hari atas tambahannya. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini bermanfaat dan menjadi keilmuan baru bagi kita, tambahan ilmu. Mudah-mudahan kita juga apa yang menjadi ilmu bagi kita dapat melaksanakannya sehingga menjadi amal jariah. Barangkali itu saja dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.